Dalam video ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pinjam uang di aplikasi Akulaku terbaru 2023. So, buat teman-teman yang saat ini ingin pinjam uang di aplikasi Akulaku, kalian bisa simak video ini sampai akhir. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Oke, video kali ini saya akan membahas dan memberikan tutorial tentang cara pinjam uang di aplikasi Akulaku terbaru 2023. So, buat teman-teman yang saat ini ingin pinjam uang di aplikasi Akulaku, kalian bisa tonton video ini sampai akhir supaya teman-teman mengetahui bagaimana cara pinjam uang di aplikasi Akulaku dan berapa bunganya kalau pinjam uang di aplikasi Akulaku, serta saya akan membahas tentang beberapa risiko jika kita pinjam uang secara online. Namun sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Oke teman-teman, terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mendukung sampai detik ini. Semoga kalian selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kita langsung lanjut saja ke pembahasannya tentang cara pinjam uang di aplikasi Akulaku. Di sini ada 3 tahap yang akan saya bahas ya teman-teman. Untuk yang pertama adalah cara pinjam uangnya, terus yang kedua adalah bagaimana bunganya, terus yang ketiga adalah resiko kita pinjam uang secara online. Oke, kita masuk ke tahap pertama ya teman-teman, bagaimana cara pinjam uang di aplikasi Akulaku ini. Untuk cara pinjam uang di aplikasi Akulaku ini cukup mudah ya teman-teman, kita hanya modal KTP saja. Caranya teman-teman klik bagian keuangan ini ya. Setelah itu di sini teman-teman akan menemukan yaitu menu pinjaman dan dana cicil. Di sini ada 2 opsi yaitu pinjaman uang dan dana cicil. Teman-teman silakan klik bagian pinjaman ini ya, yang atas. Klik saja bagian ini. Kalau dana cicil ini kita harus memerlukan BPJS dan NPWP. Jadi buat teman-teman yang untuk pinjam uang di aplikasi Akulaku, kita gunakan fitur yang pinjaman di atas ini. Oke, kita klik ya teman-teman. Setelah itu di sini teman-teman ada 3 opsi atau 3 pilihan ya yang kalian bisa pilih, mulai dari yang 300.000, terus 500.000 dan juga 600.000. Nanti tergantung data KTP kalian. Untuk caranya nanti teman-teman silahkan isikan data-data kalian. Di sini saya sudah mengisikan data-data diri ya teman-teman, dan hingga mendapatkan limit paling besar yaitu Rp600.000. Oke, ini ya teman-teman dengan tenor di sini 30 hari, artinya kalau pinjaman pertama itu tenornya 30 hari. Terus untuk penerima rekening di sini saya menggunakan Bank BRI ya teman-teman. Terus di sini untuk rencana pelunasan yaitu sebesar Rp678.000 dalam 3 bulan. Artinya bunganya relatif tinggi ya teman-teman menurut saya. Terus tujuan pinjaman di sini saya atur untuk konsumtif saja supaya bisa cair. Nanti teman-teman perlu diketahui untuk limit itu nanti tergantung data KTP kalian. Jadi semakin data KTP kalian bagus, semakin limitnya besar. Setelah itu jika teman-teman berminat ingin pinjam uang di aplikasi Akulaku, nanti teman-teman silakan isikan data-data kalian dengan benar supaya kalian bisa mendapatkan limit yang maksimal. Setelah itu di sini teman-teman jangan lupa dicentang dan ajukan saja di bawah ini. Oke, kita kembali ke dana cicil ya teman-teman. Di sini untuk dana cicil silahkan diklik saja ya. Untuk cara pinjam uang di dana cicil ini atau fitur dana cicil ini, di sini kalian harus memerlukan BPJS, NPWP, dan dokumen lainnya. Jadi di sini saya tidak diisikan ya teman-teman. Artinya saya tidak menggunakan fitur dana cicil ini untuk pinjam uang. Jadi kalau kita ingin pinjam uang dengan fitur dana cicil, di sini kita memerlukan beberapa dokumen yang harus dilampirkan. Untuk perbedaannya di sini teman-teman kita kembali. Untuk perbedaannya di sini kalau fitur pinjaman ini tenornya hanya 90 hari ya teman-teman, dan kalau dana cicil hingga 1 tahun. Perbedaannya seperti itu. Hanya di tenornya saja ya teman-teman. Tenornya bisa panjang dan limitnya hingga 15 juta rupiah. Dan kalau fitur pinjaman limitnya hanya 3 juta rupiah. Oke, jadi perbedaannya seperti itu ya teman-teman. Nanti teman-teman tinggal pilih saja. Setelah itu di sini kita masuk ke tahap kedua yaitu bagaimana bunganya pinjaman online Akulaku ini. Berapa bunganya ya teman-teman? Kita lihat seperti di layar HP teman-teman ini, jika kita pinjam Rp600.000 maka total pengembalian yaitu sekitar Rp678.000 ya teman-teman, yaitu bunganya sekitar berapa ya teman-teman? 30% ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman untuk mengetahui bunganya, di sini kita bisa pergi ke Play Store ya. Kita ke Play Store, setelah itu kita cari Akulaku. Teman-teman silahkan cari Akulaku, kita baca untuk tentang aplikasi ini ya. Diklik saja. Setelah itu di sini kita cari bunga APR-nya ya, teman-teman. Suku bunga tahunan maksimal 30% ya di sini.
Oke. Ini ya teman-teman, 30% maksimalnya, dan di sini dengan APR 17,7% ya teman-teman. Di sini nanti tergantung jumlah pinjaman kalian. Nah, katakanlah ini 18% ya teman-teman. Kita kalkulasikan yang ini saja. Kita kalkulasikan yang 18%. 18% dibagi 12 yaitu per bulannya 1,5%. Nah, di sini kita kalkulasikan ya teman-teman, katakanlah pinjaman kita 1 juta rupiah. Terus kita bagi 100 ya, ini 1%. Setelah itu kita bagi 10. Setelah itu kita kalikan 15. Nah, ini ya teman-teman. Untuk bunga keterlambatannya sekitar Rp15.000 kalau kalian pinjam 1 juta rupiah ya teman-teman. Jadi untuk bunganya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, yaitu 1,5% atau 17,7% APR-nya ya teman-teman per tahunnya. Jadi untuk bunganya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini hanya untuk gambaran saja untuk kalian. Oke, kita masuk ke tahap yang selanjutnya, yaitu resiko pinjaman online aku laku. Untuk resiko yang pertama, di sini adalah bunganya relatif besar ya teman-teman. Jadi sebelum mengajukan, teman-teman harap mengetahui terlebih dahulu bunganya. Jadi kalau bunga pinjaman online itu memang besar ya teman-teman, perlu diketahui. Itu sebagai resiko utama kalau kalian pinjam uang secara online, maka memiliki bunga yang cukup tinggi dan bahkan relatif tinggi ya teman-teman. Terus untuk resiko yang kedua, jika kalian gagal bayar ataupun telat bayar di sebuah pinjaman online, baik itu aku laku, itu nanti teman-teman akan mendapatkan bunga yang terus bertambah dan teman-teman akan dihubungi terus-menerus pihak oleh aku laku ini untuk mengingatkan kalian segera membayar tagihan. Dalam arti kasarnya teman-teman, yaitu kalian mendapatkan teror dari aplikasi aku laku ini, baik telepon, SMS ataupun WA, yaitu disuruh untuk mengangsur atau melunasi jumlah pinjaman kalian. Oke, untuk resiko selanjutnya di sini teman-teman, jika kalian telat membayar ataupun gagal bayar di pinjaman online aku laku ini sudah terdaftar di OJK ya teman-teman. Jadi otomatis data kalian masuk ke slik OJK. Artinya nanti teman-teman kalau data kalian buruk, maka kalian memiliki riwayat pinjaman yang buruk. Kalaupun kalian ingin mengajukan pinjaman ataupun kredit di tempat lain, baik online maupun offline, kemungkinan tidak di ACC ya teman-teman, karena kalian sudah memiliki riwayat pinjaman yang buruk di aplikasi aku laku ini. Jadi untuk resikonya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ketika nanti teman-teman ingin mengajukan ulang di platform lain ya teman-teman, akan kena BI checking. Artinya jika kalian telat bayar ataupun gagal bayar di aku laku ini, otomatis langsung masuk ke slik OJK. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman, apa yang saya bahas seperti ini semoga menjadi bahan pertimbangan kalian. Di sini saya hanya bisa memberikan penjelasan ya teman-teman, dan bagaimana cara pinjam uang di aplikasi aku laku ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like-nya dan berikan komentar yang positif, dan jangan lupa dukungannya supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk kalian dengan cara subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.